Bukan mimbar ya. Sebelum saya menyampaikan kepada firman Tuhan, saya mau perkenalan dulu ya. Ada yang kenal saya, Bapak Ibu? Ada yang kenal belum? Nah, perkenalkan nama saya Julius Utomo ya. Dan saya dipanggil Pak Wisnu ya. Dan saya mengembalakan gereja di Sumberjo 2 ya. Jadi di gereja Sumberjo 2 pojok ya. 8 pojok itu ke barat, nanti kiri jalan. Ada gereja GPT Sumberjo 2 pojok ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya di situ meneruskan ya. Jadi gereja itu dulu perintisnya adalah simbah saya ya, Bapak Pendeta Darmo ya, Bapak Elkana Darmo Sugito ya, yang sudah dipanggil Tuhan. Setelah Ibu juga sudah dipanggil Tuhan, akhirnya terjadilah kekosongan pengembalaan. Akhirnya dari sinode, dari majelis dan dari gereja dan jemaat akhirnya menunjuk saya untuk meneruskan pengembalaan di gereja GPT Elkana ya, sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang saya menggembalakan gereja sudah 7 tahun ya, puji Tuhan ya. Dan istri saya ya namanya Nimade Lydia Staniseh ya, panggilannya Nimade ya. Dulu dia cerita dulu pernah bergereja di tempat ini Bapak Ibu ya, dulu kan gereja saya lupa. Dulu pernah bergereja di tempat ini. Kemudian saya ya namanya Bupade masih keturunan Bali ya, saya masih keturunan Bali ya, saya dari Wonogiri Bapak Ibu ya, saya Wonogiri. Nah, kemudian anak saya 2 cewek cowok ya, dan saya berdoa kepada Tuhan ya. Keseharian saya setelah saya melayani Tuhan, saya juga bekerja di rumah sakit Karanganyar Bapak Ibu. Kalau dengan ada saudara ya, ada yang kesulitan di rumah sakit, bisa saya bantu ya. Saya kerja di rumah sakit Karanganyar ya. Saya di bagian kamar operasi Bapak Ibu ya. Jadi saya dipercaya sama direktur rumah sakit untuk bekerja di bagian kamar operasi ya. Jadi saya sedang bekerja, jadi saya setiap hari ya bekerja. Mungkin ada bedah khusus butuh, operasi apa aja ya, mungkin patah tulang, semuanya bisa ya. Cuma penyertaan Tuhan oke. Dan itu saya bekerja di Pojok Gedang 1 Puskesmas. Kalau ada kesulitan bisa, jadi itu saya di Gedang 1 ya, dia bisa di Gedang 1. Dan Tuhan ya, itu perkenalan dari saya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bersama ya. Mari kita akan buka di dalam, kemarin saya memberikan ayat ya kepada Pak Filemon. Kita buka di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus ya. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 31 ya Bapak Ibu ya. Kita buka, bisa dibantu, bisa ditampilkan. Yang bawa Alkitab silahkan dibuka. Kalau bawa HP yang ada Alkitabnya silahkan dibuka, tetapi jangan buka WA ya, dan buka Instagram ya, harus buka ayat firman Tuhan ya. Sudah kami semuanya? 1 Korintus 10 31. Belum ketemu? Saya bacakan ya. Semuanya sudah ketemu Bapak Ibu ya. 1 Korintus 10 31 di firman Tuhan dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah ya. Saya ulang lagi. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah ya. Judul khotbah saya pada pagi ini, kemarin sampai Pak Firman, tujuan hidup kita harus jelas ya. Tujuan hidup kita harus jelas ya. Bapak Ibu sudah menerima mata gereja ini? Nah, sudah tahu wajah saya kan? Nah, itu ada wajah saya ya. Nah, izin ya, saya buka bentar, tapi saya pakai masker lagi ya. Wajah saya seperti ini Bapak Ibu ini ya. Ya, kalau ketemu di jalan siapa ya? Kenapa saya sering pakai masker kan? Gini Bapak Ibu, buka temannya. Karena setiap hari
maaf ya. Setiap hari saya tuh kan mengoperasi pasien ya. Nah, pasien itu kan mohon maaf, ada punya penyakit TBC, ada penyakit paru yang mengalun. Nah, jika saya kan setiap hari pakai masker. Nah, karena apa? Ya kita boleh ya, kita percaya pada Tuhan saya. Tapi saya juga nggak mau ini Bapak Ibu ya. Saya juga melindungi teman-teman ya. Saya operasi 2 jam 3 jam pasien dengan dia patah tulang, dia punya penyakit yang lain TBC. Apa pakai masker? Jadi saya sudah terbiasa pakai masker, makanya saya pakai masker. Kayak apa? Supaya saya mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Supaya mohon maaf ya. Ini kan maksudnya baru bilang ya. Jujur ya, itu baru bilang. Karena saya nggak mau nanti mohon maaf. Saya kemarin di operasi TBC 4 tahun nempel di hidup saya, dan saya nggak pakai masker keluar, mohon maaf ya, keluar dengan tapi tidak terserahkan, jadi saya jaga aja. Tapi saya percaya saya dalam hubungan Tuhan aman ya. Nah, jadi sudah tahu ada saya nih ya. Sudah saya nggak ada, lihat ya. Ketemu di rumah sakit di jalan silakan disapa ya. Oke. Nah, tujuan hidup kita harus jelas ya. Jadi kita sebagai orang percaya, tujuan hidup kita harus jelas ya. Itu pasti ya, ya harus jelas ya. Makanya punya tujuan itu harus jelas ya. Kalau nggak jelas, waduh, gimana kita mau masuk surga kalau nggak jelas hidup kita ya. Makanya akhir-akhir ini satu kakak di sini lebih kepada jemaat saya dengan satu kakak, ayo hidupmu harus jelas. Kalau nggak jelas, berarti kamu tunduk sama iblis. Tapi kalau kamu hidupmu jelas, berarti dalam pernyataan Tuhan ya. Jadi tujuan hidup kita harus jelas dan pasti ya. Kita tahu Tuhan Yesus, dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia datang ke dunia, dia jelas sekali, dia mau melaksanakan, dia itu apa? Karya salib ya. Jelas kan buat kita? Dia datang ke dunia, dia jelas aku melaksanakan perintah Tuhan. Itu apa? Menyelamatkan manusia harus rela menderita, kemudian dimati di kayu salib, ditombak lambungnya, kemudian masih dikasih mahkota dulu yang begitu mengerikan sekali Bapak Ibu ya, dinudai ya, kemudian masih suruh memikul salib berkilo-kilometer ya tuh, berapa kilo itu. Nah, Tuhan kita jelas dia rela menyerahkan nyawanya, sudah jelas ya. Makanya Tuhan turun ke dunia punya tujuan itu untuk memuliakan Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, dia melaksanakan perintah Tuhan untuk memuliakan Bapa di surga, yaitu untuk mati di kayu salib. Nah, kita sebagai orang percaya, ya, ayo kita harus punya tujuan yang jelas, ya. Tujuan kita harus jelas, ya. Kan apa tadi dikatakan, ya. Jika engkau makan dan jika engkau minum, nah kalau kita makan dan minum, ya, dan engkau melakukan segala sesuatu, pakailah semua itu kemuliaan nama Tuhan. Ya, jika engkau makan, engkau minum dan melakukan segala sesuatu, pakailah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi hidup kita, selain kita hidup kita untuk makan minum, segala sesuatu ini untuk Tuhan. Ya, harus jelas Bapak Ibu. Ya, jangan sah-sah hidup kita. Ya, makanya kita harus jelas di dalam Tuhan. Ya, kita buka ya di dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai 6. Yohanes 17 ayat 4 sampai 6 ya. Tidak bisa dibuka. Yohanes 17 kita buka ya. Yang bawah kita sekarang dibuka ya. Yohanes 17 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Di sini Tuhan Yesus telah mempermuliakan Tuhan. Ya. Yohanes 17 ayat 4 sampai 6 yang 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau, engkau adalah Allah. Yesus telah mempermuliakan Allah di bumi ya.
Jadi tujuan Yesus jelas sekali. Dia datang ke dunia untuk mempermuliakan Bapa di surga. Nah, kita sebagai orang percaya, tujuan hidup kita harus jelas. Yang pertama seperti yang saya katakan, kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus memuliakan Tuhan. Karena apa? Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, ya, berarti kita percaya bahwa hidup kita adalah berkat. Makanya hidup kita pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kemuliaan nama Tuhan ini bisa saja lewat pekerjaan kita, ya. Bisa saja lewat profesi kita. Mungkin dengan bekerja di kantor, ya, bekerja sebagai guru ataupun berdagang. Pakailah pekerjaan itu untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Dengan cara bagaimana? Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kuncinya satu, untuk memuliakan nama Tuhan, ya, bekerja dengan baik, ya, jangan suka bekerja, ya, harus rajin, ya. Banyak sekali sekarang orang pengen instan, ya, bekerja pengen cepat, punya jabatan tinggi, berdagang pengen usaha cepat kaya, cepat sukses. Tapi kita tahu, ya, kita bekerja itu harus memuliakan nama Tuhan, jangan sampai memuliakan Allah lain, ya. Kan banyak sekali orang berdagang, orang yang kita tahu di media sosial banyak sekali tidak baca dulu. Ada ya berdagang pakai Allah lain, akhirnya berdagangnya wow, tapi akhirnya ujungnya mau kematian. Tetapi kalau kita berdagang memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dengan segenap hati, ya, kita hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Kita buka di dalam Mazmur 146 supaya kita punya tujuan yang jelas. Yang pertama, tujuan itu kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita buka Mazmur 146 ayat 1 sampai 2, ya. Mazmur 146 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku tidak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Di sini Daud dia memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di sini Daud dia memuji nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud, ya, dia mengalami kemenangan besar, ya. Kita tahu Daud, ya, dia perang melawan bangsa-bangsa manapun dia mengalami kemenangan. Karena apa? Dia selalu memuliakan Tuhan, ya. Dia selalu memuji Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dia memuji nama Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Nah, di sini Daud mengatakan, aku memuliakan Tuhan selama aku hidup. Nah, kita sebagai percaya, mari selama kita masih ada sampai saat ini, muliakanlah Tuhan. Amin. Ya, muliakanlah Tuhan, Bapak Ibu, ya. Makanya saya, ya, lihat, ya, akhir-akhir ini banyak orang, ya, banyak orang percaya, ya. Dulu waktu sebelum diberkati, selalu datang ke gereja, memuji, rajin beribadah, rajin doa, ya, datang ibadah. Kita ada PA, teman ibu ada, ya, ada. Nah, datang rajin, pagi ke gereja berdoa, menyembah nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Setelah diberkati berkat yang berlimpah-limpah, akhirnya telah dengan bergeleng harta yang berlimpahan, ya, hartanya luar biasa, akhirnya dia lupa meninggalkan Tuhan. Barang siapa meninggalkan Tuhan, dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya enggak sepele, hukumannya ya. Hukumannya adalah dosa, ampun, Bapak Ibu, ya. Makanya saya, ya, sama istri, ya, ini sharing dari saya, ya. Dulu saya, Bapak Ibu, ya, pada saat tahun 2020, ya, itu saya masih dengan COVID, ya, dengan COVID. Ada yang kena COVID dari ini? Mungkin ada yang kena COVID dulu. Pernah semuanya hampir kena COVID, ya? Ada. Bapak, ya, kena COVID, Pak. Saya juga kena COVID, Bapak Ibu. Aduh, nggak enak, bener, ya.
tahun 2020 bulan November ya, tanggal masih ingat saya, tanggal 24 November 2020 ya. Itu saya itu masih sehat, masih operasi berapa pasien ya. Nah, ada pasien terpapar COVID-19. Nah, akhirnya saya mengerjakan dengan dokter bedah tulang ya. Akhirnya setelah kami selesai operasi sampai di rumah, kalau itu hidung meler, ini gak enak. Nah, hidung meler. Akhirnya dibuat positif lah hasil saya PCR-nya ya, positif. Kemudian saya isolasi 8 hari Bapak Ibu di rumah sakit karena anak saya masih kecil ya. Istri saya juga punya sakit asma, takut tertular, makanya saya isolasi 8 hari di rumah sakit, sediakan oleh rumah sakit karena nakes sediakan khusus ruangan sendiri ya. Selama 8 hari ini Bapak Ibu ya, saya hanya memuji nama Tuhan. Saya hanya 8 hari sendiri ya, mencuci baju sendiri ya, tak 8 hari cuma bawa baju berapa aja. Setiap selesai pagi saya cuci ya, datang hidung meler cuci ya. Mau makan apa aja rasanya gak enak ya, yang pernah kenapa makan aja gak ada rasanya. Makan soto aja gak rasa soto Bapak Ibu. Mau makan apa, ayam lele goreng, ayam goreng gak ada rasanya ya, karena ini memang gak bisa bau karena COVID itu ya, pernah mengalami ya. Akhirnya saya berserah pada Tuhan. Saya setiap hari memuji-muji nama Tuhan ya. Jadi saya setiap selama 8 hari itu saya memuji-muji nama Tuhan. Saya dengarkan lagu pujian dari YouTube ya, itu ada hamba Tuhan. Kalau tidak salah itu kemarin lagu-lagunya dari Pak William Pak Uto ya, kalau pernah dengar. Nah, itu saya lagu-lagu Pak William Pak Uto, saya memuji nama Tuhan sendiri. Saya pagi hari malam pagi saya berdoa, hilir tidur saya berdoa, memuji nama Tuhan, berdoa 8 hari sendiri ya di ruangan. Teman saya aja yang meminta saya aja, Pak Wisnu saya minta ya, dia aja pakai alat komplek ya. Setelah mau ngasih makan aja, Pak Wisnu makannya di luar pintu ya, seperti orang kayak maaf ya, kayak biasa kan orang kan isolasi ya. Terakhir saya ingat, lama masih ada, lama hidupku masih ada sampai sekarang, muliakanlah Tuhan ya. Makanya Tuhan katakan janganlah tinggi hati, tapi rendahlah hati ya. Tapi yang pertama, tujuan hidup kita harus jelas. Tadi Daud mengatakan ya, pujilah Tuhan jiwaku, aku tidak memuliakan Tuhan selama aku hidup ya. Jadi tujuan hidup kita jelas. Yang pertama apa? Memuliakan nama Tuhan ya. Itu tujuan hidup kita. Itu yang pertama, memuliakan nama Tuhan ya. Kenapa? Kita tahu Tuhan kita adalah juru selamat. Dia yang menciptakan kita ya, dan pencipta kita. Karena kita memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu ya. Karena kita kalau memuliakan nama Tuhan ya, kita dengan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, berarti kita harus memuliakan dengan berbuat baik ya. Kalau kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan berbuat baik ya, bibir lidah kita juga berbuat baik Bapak Ibu ya. Kita buka di dalam Galatia 6 ya. Kita buka Galatia 6 ayat 10 ya. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 demikian firman Tuhan dikatakan ya. Kita bacakan Galatia 6. Nah, ini sudah ada ya, kita baca bersama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, amin ya, masih ada kesempatan ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin Bapak Ibu. Selama masih ada kesempatan. Makanya adalah juga yang menciptakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Benar ya. Selagi masih ada kesempatan, pakailah hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya, kita bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, ingat ya bahwa kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bagaimana Pak kita memuliakan nama Tuhan? Ya kita berbuat baik ya. Kita berbuat baik. Kan Tuhan yang katakan ya. Galatia 6 tadi katakan, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita semua.
Jadi kalau kita memuliakan nama Tuhan, yang pertama adalah berbuat baik, ya. Berbuat baik pada siapa? Kepada sesama semua orang dan juga kepada kawan-kawan kita seiman. Kemudian kedua, kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Bisa dibantu? 1 Korintus 6. Oke, ini ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu. Oke, sabarkan aja ya. Tidak apa-apa. Ya. Kita bacakan ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan, tujuan kita memuliakan Tuhan, yang pertama tadi berbuat baik, yang kedua pakailah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Ya, jadi pakai tubuh kita untuk memuliakan Allah, Bapak Ibu. Ya, tubuh kita ini pakailah tangan kita ya untuk memuji nama Tuhan. Tadi BL berkata, mari kita menyembah kepada Tuhan. Ya, menyembah tangan ke atas. Ya, menyembah jangan ke bawah, balik. Ya, kan Tuhan kita ada di surga. Ya, makanya menyembah tangan ke atas. Ya, makanya kalau biar ngajak, yuk kita menyembah kepada Tuhan. Angkatlah tangan kita untuk menyembah kepada Tuhan. Ya. Kemudian tubuh kita, kaki kita untuk berlompat-lompat memuji nama Tuhan, ya. Kata berikan, ayo kita berlompat memuji nama Tuhan, ya kita berlompat, ya. Jangan kita diem, ya diem kita tergantung kita. Makanya memuji nama Tuhan, pakailah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu, ya. Makanya tujuan hidup kita jelas, ya. Yang pertama memuliakan nama Tuhan, yang kedua, ya. Tubuh kita yang kedua, ya. Hidup berjalan dalam terang, ya. Jadi yang pertama tadi memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara berbuat baik, pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ada juga ucapan, ya. Ucapan itu juga menjadi berkat buat orang, ya. Kalau kalian ada kitab silakan dibuka dalam Ibrani 3:13, itu dikatakan, yang Ibrani 3:13 dikatakan bahwa pakailah ucapan bibir lidah kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Kalau benar bahwa kita sedang dibuka, ya. Ibrani 3:13 itu dikatakan, pakailah mulutmu, ya, untuk memuliakan Tuhan, ya. Bibirmu pakailah untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi mari Bapak Ibu, pakailah bibir kita menjadi kata yang dekat, ya. Makanya pagi hari bangun pagi, bibir kita ucap syukur kepada Tuhan, ya. Tadi BL berkata, mari kita puji nama Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, ya. Itu lidah itu, ya. Terima kasih kepada Tuhan, ya. Tadi pagi saya berdoa, ya, bangun pagi dan berdoa, lihat istri, anak, saya lihat mereka dan bangun. Jangan lupa berdoa, ya. Kadang kalau tidak diingatkan, terutama anak-anak ini, ya. Apalagi anak saya ini kadang kalau bangun pagi yang dicari nggak berdoa dulu, yang dicari apa? HP, ya. HP itu. Jangan anak dewasa saja juga HP, ya. Atau tahu HP-nya itu dicas, ya. HP ku mana ya? Padahal dicas dia sendiri di bawah televisi, di depan bawah itu, ya. HP ku mana? Itu dicas itu loh, nak. Oh iya ya, maaf ya ya. Doa dulu. Baru main HP, doa dulu. Ucap syukur kepada Tuhan. Ya, ajaklah, didiklah anak-anak, ya. Dari kecil dulu, ya. Bangun tidur jangan HP, ya. Doa dulu, Bapak Ibu. Dan hidup kita jelas, ya. Kalau hidup kita pagi hari kita cari HP, kita tidak jelas, benar. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu mau mandi, persiapkan bekerja, mau buka HP silakan, tapi jangan lupa berdoa dulu, ucap syukur Bapak Ibu, ya. Karena kita ada sampai sekarang karena kemurahan Tuhan, amin. Bukan kepada kita, amin. Tapi kemurahan Tuhan, amin, Bapak Ibu, ya. Yang kedua tadi, hidup berjalan dalam terang Tuhan, ya.
Jadi kita punya tujuan hidup yang pertama tadi untuk memuliakan nama Tuhan, yang kedua hidup berjalan dalam terang Tuhan, ya. Kan ada lagu juga, firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pernah dengar kan? Ya. Itu di dalam ayat berapa? Di dalam ayat berapa? Pasal berapa? Tahu enggak? Di dalam firman Tuhan. Ya, kita buka yuk di dalam Mazmur, ya. Kita buka dalam Mazmur 119 dan 105, ya. 119, ya. Ayatnya 105, ya. Mazmur 119, ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau bawa HP cepat ya. Tapi kalau bawa kitab agak lama. Bukanya kadang perjanjian lama ya Mazmur itu, ya. Mazmur itu perjanjian lama Bapak Ibu, ya. Dan dicari perjanjian baru tidak ketemu-temu, ya. Nah ini Mazmur 119 105, firman-Mu itu pelita bagi hatiku dan terang bagi jalanku, ya. Dan katakan dalam terang, hiduplah berjalan dalam terang Tuhan. Hiduplah berjalan dalam terang Tuhan, ya. Jadi kalau ada terang dalam kehidupan kita, berarti ada firman di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Mazmur dikatakan, ya, firman itu pelita bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Makanya saya katakan, hiduplah dalam terang Tuhan. Di sini ya maksudnya, saya tangkap di sini, jadi biar tahu, hiduplah dalam firman Tuhan, ya. Kan firman adalah terang, ya. Kan Tuhan kita adalah firman, ya. Pada mulanya firman melayang di atas, nah, ya. Kalau kita baca di dalam yang satu ya, firman melayang di udara, maka firman adalah terang bagi jalan, ya. Makanya Bapak Ibu, ayo, ya, hiduplah dalam terang Tuhan, oke? Jangan terang Allah lain. Dalam Tuhan Yesus, ya, ada terang, betul, ya. Ada terang, Bapak Ibu. Makanya jemaat saya saja, ayo kita dalam terang Tuhan. Karena apa? Kalau hidup kita dalam terang Tuhan, hidup kita dalam firman Tuhan, kita percaya hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Oke, ya. Makanya sering dinyanyikan, ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya. Jadi firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Di sini bahasanya bisa berapa ya Bapak Ibu? Sampai jam 10. Di sini bahasa jam 10 ya. Kita buka lagi supaya kita lebih diberkati Tuhan. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, ya. Yohanes ini di perjanjian baru ya Bapak Ibu. Ya, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Nah, yang 12 Mas. Yang 12. Yohanes 8 ayat 12. Nah, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa pun aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, hiduplah berjalan dalam terang Tuhan. Karena Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa pun aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tapi sekarang ini orang itu senang kalau di dalam gelap, ya, Bapak Ibu. Sudah orang sekarang pengennya di dalam gelap, kumpet beda ketahuan, ya. Padahal ingat, kegelapan itu menakutkan, ya. Kalau di dalam terang Tuhan, luar biasa, ya. Makanya katakan di sini firman Tuhan mengatakan, ya, Akulah terang dunia. Barang siapapun aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Jadilah terang dunia, jadilah terang dalam hidupmu, amin, ya. Kalau ada mati lampu di rumah kita, ya, ada lilin di pojokan sana, orang pasti akan mendekat, ya. Supaya apa? Biar tidak gelap matanya, ya. Tapi orang sekarang berbalik, ya. Kalau ada lilin juga dimatikan biar gelap, gelap sadu Pak. Wah, apalagi kalau orang suka hal yang negatif, ya. Kalau digelap enak Pak. Bisa
Bisa ikut sana, ikut sini Pak. Bisa mendadak sana, mendadak sini Pak. Tidak ketahuan Pak. Tapi di dalam Tuhan semuanya ketahuan. Amin. Makanya hiduplah dalam terang. Ya. Kita dibentuk dengan tinggal ya. Dengan dimanapun di tempat pekerjaan, di rumah ataupun di warga, ya. Kita memang minoritas, jujur. Ya. Saya di RT di dusun saya paling yang beragama Kristen bisa saya hitung. Biasa kita kakaknya bisa hitung ya. Paling berapa? 15-20 orang. Ya. Nah, tapi kita sebagai terang ya. Kalau di dalam gelap ada terang kecil sedikit pun, orang pasti akan mendekat. Supaya apa? Terang, supaya bisa nyaman ya, memberikan kenyamanan. Tapi kalau kita sebagai anak terang, kita nggak bisa menjadi terang, tapi terang kita gelap padam, kita akan menjadi orang yang hidup di dalam kegelapan, yaitu upah dosa adalah maut. Jadi kita juga percaya milikilah hidup yang terang di dalam Tuhan, ya. Milikilah hidup yang terang, ya. Seperti saya di rumah sakit, ya. Orang beragama Kristiani di antara 600 karyawan itu yang Kristiani cuma 50 orang. Berapa persennya? Jadi 600 karyawan, itu cuma Kristiani cuma 50 orang. Coba tapi kalau di rumah sakit ya Kristen seperti Panti Balolo, ya, terus di Siloam itu memang ya Nasrani banyak. Tapi kalau di pemerintahan gini itu kita sedikit, cuma 50 karyawan 650. Tapi tetap kita menjadi terang, amin. Saya katakan kepada teman kita menjadi terang. Justru dengan kecil ini sedikit ini kalau kita terang dalam Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat mereka, amin. Dan terpenting kita tidak berbuat dosa, ya. Jadi milikilah hidup berjalan dalam terang, ya. Kenapa? Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau dengan ingin hidup terang di dalam Tuhan, karena terang adalah firman. Kalau kau ingin memiliki firman dalam kehidupan, percayalah kepada Tuhan. Ya. Dalam percaya pada yang gelap, ya. Kalau percaya pada yang gelap, hidup kita juga gelap. Tetapi kalau kita percaya pada firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi terang. Karena firman adalah terang, ya. Jadi di dalam terang, karena terang itu adalah Allah sendiri. Makanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti ada terang di dalam kehidupan kita, ya. Yang ketiga, tadi tujuan hidup kita pertama memuliakan Tuhan, yang kedua hidup dalam terang Tuhan, yang ketiga milikilah hidup berkomitmen total kepada Tuhan, ya. Jadi milikilah hidup yang komitmen total, ya. Yang sudah percaya kepada Tuhan, kita komitmen, ya. Aku sudah percaya pada Tuhan Yesus, aku komitmen total percaya pada Tuhan, ya. Percaya. Aku mau hidupku senantiasa dalam penyertaan Tuhan, selalu memuji nama Tuhan, berpegang teguh, ya. Komitmen Tuhan berpegang teguh, ya. Komitmen itu adalah berpegang teguh pada Tuhan Yesus, ya. Milikilah hidup yang berpegang teguh pada Tuhan, ya. Jadi iman kita berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tujuan hidup kita harus berkomitmen pada Tuhan, ya. Kalau tidak punya komitmen pada Tuhan, gak ada keselamatan, ya. Dan kita melupakan Tuhan. Kita gak berpegang teguh pada Tuhan, ya. Kan ada toh Bapak Ibu, tujuan kita ke gereja, ya. Tujuan kita ke gereja yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Ya, datang ke gereja ini, orang pasti kalau ke gereja yang pertama pasti dia dapat berkat, ya. Pasti ada yang dapat berkat. Tapi kalau kita tujuan ke gerejanya dapat berkat, tapi nanti hidupnya kecewa Bapak Ibu, ya. Kalau jadi kan sudah komitmen berpegang kepada Tuhan, tujuan ke gereja yang pertama, ya, jangan cari berkat dulu. Kenapa? Berkat itu, ya, mungkin jadi kan berminggu-minggu ke gereja kok gak dapat berkat-berkat, ya. Kok utang-utangku belum lunas, ya. Kok kehidupan ekonomi kok belum ada kemajuan, ya. Nah, kita kecewa. Tetapi kalau tujuan hidupnya ke gereja untuk mencari berkat, kamu kecewa kalau kamu tidak diberkati Tuhan. Tapi kalau tujuan hidupmu ke gereja, Anda ini datang ke gereja, yang pertama, ya, supaya kita dekat kepada Tuhan, ya. Kita datang ke gereja, ya. Tujuan yang benar, ya. Ini saya rangkum semalam, ya.
Tujuan yang benar kita datang ke gereja yang pertama supaya kita dekat kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Jangan cari berkat dulu. Kita minggu beribadah pada Tuhan yang pertama supaya kita dekat kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, dengan saat ini datang ke gereja kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh komitmen total kepada Tuhan, kita berpegang teguh kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, ya, berkat semuanya pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Asal kita dekat kepada Tuhan. Contoh saja Bapak Ibu, ya, ini tentang hal dunia ya. Misalkan jenengan kenal dengan Pak Lurah, atau jenengan mungkin dekat dengan Pak Bupati, mungkin jenengan dekat dengan pengusaha. Kalau kita dekat dengan mereka, kalau ada sesuatu tentang kegiatan yang mungkin mohon maaf, ada bantuan apa-apa, pastikan mereka yang dekat dulu dengan dia, yang dikasihkan. Benar tidak? Misalkan jenengan dekat dengan mohon maaf, ada anggota DPR dekat ya, mohon maaf ya. Dia dekat dengan aku kasih sembako, kasih bantuan ya. Nah, tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan Yesus, kita dekat kepada Tuhan, kita komitmen total kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, ya, Tuhan akan semakin senang. Wah, anakku dekat dengan aku, maka memberikan berkat kepada. Amin. Maka kita dekat, ya. Jangan cari berkat dulu, tapi dekat dulu kepada Tuhan, ya. Setelah kita dekat kepada Tuhan, yang kedua kita akan semakin mengenal Tuhan, ya. Kan ada kata kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan, ya. Makanya tujuan gereja kedua supaya kita mempunyai komitmen total itu untuk mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, ya. Dengan ke gereja saat ini kan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Coba tadi kalau kita nggak baca ini, kita tidak tahu, ya. Akulah terang dunia. Nah, itu di dalam ayat apa ya? Dan kita kan semakin tahu. Oh, di dalam Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Berarti Yesus berkata, akulah terang dunia. Berarti kita semakin mengenal Tuhan di dalam firman-Nya, ya toh? Coba kalau kita nggak buka ini, kita ada yang tidak tahu, ya. Jujur loh, jujur aja. Mungkin nggak ada yang tahu. Akulah terang dunia. Itu di ayat apa ya? Coba kalau kita nggak buka ini di dalam Yohanes 8:12. Makanya kalau kita datang ke gereja, yang pertama semakin dekat kepada Tuhan, yang kedua semakin mengenal, ya, semakin mengenal firman Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan, ya. Kita semakin dalam penyertaan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Makanya kita saling mengenal, ya, dekat banget dengan Tuhan. Tuhan kita akan sukacita, ya, dan kita akan bersukacita, aman dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya kena COVID 8 hari isolasi, ya. Saya datang kepada memuji nama Tuhan, membaca firman Tuhan, mohon ampun kalau saya telah berbuat dosa, mohon ampun kalau ada dosa dalam kehidupan saya. Akhirnya Tuhan berkati saya sembuh total, amin, ya. Makanya kita saling mengenal Tuhan, ya, dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, ya, kita komitmen total berpegang kepada Tuhan. Kenapa kita harus terus ke gereja? Yang ketiga, supaya kita masuk ke surga. Amin. Surga sama bumi enak mana? Surga kan? Kalau di dunia menderita Pak, ada lagu, ya ada lagu kan? Hidup yang ada lagu kan, kalau di dunia itu hidupnya menderita katanya. Cuma benar, di dunia menderita, tapi di surga nggak ada menderita, ada kekekalan, amin. Ya, kita ke gereja, kita sama-sama rindu ke surga. Kan kita jalan ke gereja itu untuk surga bersama Tuhan, kan? Yuk kita buka supaya kita lebih diluaskan iman kita. Kita buka di dalam Efesus 1 ayat 3-5 ya. Nanti, kita buka lagi. Oke, Efesus 1 ya, kita buka. Ya. Efesus 1, ini bisa dibantu. Efesus 1 ayat 3-5 kita baca bersama-sama. Kenapa toh? Kita memiliki komitmen total di dalam Tuhan, dan kita semakin ke gereja, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Yang ketiga, kita rindu bersama untuk ke surga. Kita baca ya. Bisa dibaca, bisa. Kalau bisa ya, bacakan ya. Efesus 1 ayat 3-5 dengan pertanyaan yang ketiga ya. Yang bawah, tapi silakan disimak ya.
Gambar kita silakan dibaca ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 5 demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, di situ dikatakan segala berkat rohani. Nah, saya katakan tadi, kenapa kita tadi kan saya katakan ya, kalau kita tujuan kita ke gereja, ya, yang pertama dekat pada Tuhan, yang kedua mengenal Tuhan, yang ketiga masuk ke dalam surga. Ya, nah dikatakan firman Tuhan, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, dikatakan berkat rohani di dalam surga. Oke, berarti kita mendapat berkat rohani di dalam surga. Kalau kau ingin memiliki berkat rohani, hiduplah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan baik. Ya. Yang keempat, kita baca lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Bersyukurlah kita Bapak Ibu. Ya. Jadi sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, luar biasa enggak? Yang hidup kita. Tuhan ya, kita sudah dipilih Tuhan dong. Supaya kita kudus, ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka dari itu sekarang hiduplah kudus, ya. Bertobat kalau berbuat dosa, ya. Karena Tuhan katakan kalau kau mau hidup di dalam surga, kita hidup kudus dan tak bercacat. Ya, selama ini masih berbuat dosa, ayo bertobat, ya. Bertobat. Ya. Yang tidak mau bertobat, resiko tanggung sendiri, ya. Kalau masih berbuat dosa, ayo bertobat Bapak Ibu, ya. Bertobat, ya. Supaya kita tak bercacat di dalam surga nanti, ya, di hadapannya. Nanti kita kan bertemu dengan Tuhan kalau kita hidup kudus, ya, tak bercacat, luar biasa. Masuk ke Roh Kudus bersama Tuhan. Amin. Yang masih berbuat dosa, bertobat, ya. Bertobat, ya. Yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dari semula kita jadi anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Berbagilah kita yang telah dipilih Tuhan Bapak Ibu, ya. Karena dalam kasih Yesus Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Ya. Milikilah hidup yang jelas di dalam Tuhan, ya. Kita bersama-sama harus ikut Tuhan, ya. Maka tadi ada lagu saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Yesus selama-lamanya, ya. Ikutlah Tuhan, ya. Jadi mari milikilah iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang masih berdosa yang bertobat, ya. Kita tahu Bapak Ibu, ya, mungkin pernah mendengar ada gempa bumi megatrust, ya. 9, berapa itu? 9,5 atau 8,9 itu, ya. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, ya, yang di pinggir pantai itu tanahnya 20 sampai 30 meter. Yang di kita di Karanganyar ini, yang di Wonogiri, Karanganyar, Solo, ya, banyak roboh. Nah, dan korban jiwanya mungkin mohon maaf, ya kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, tapi kita percaya, ya. Maka dari itu, ayo milikilah iman di dalam Tuhan, ya. Kita tidak tahu, tapi saya percaya bencana itu pasti terjadi, bencana alam. Gempa bumi pun yang dahsyat akan terjadi, karena firman Tuhan sudah berkata bahwa pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya. Firman Tuhan mengatakan, makanya orang pada bingung, punya akan ada megatrust. Nah, Alkitab sudah ada bahwa pada akhir zaman nanti akan terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat. Kita mau sembunyi di mana pun kalau kita tidak mau Tuhan, kita akan juga dipanggil Tuhan. Maka sekarang yang masih ada sampai sekarang, ayo hiduplah dalam perkenanan Tuhan, ya. Selalu bertobat, hidup di dalam kekhususan, supaya kita tak bercacat di hadapannya, ya. Tetap setia di dalam Tuhan, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Demikianlah firman yang kita sampaikan, ya. Dan kita percaya milikilah iman yang sungguh di dalam Tuhan, tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan, ya. Selama kita masih ada sampai sekarang, ayo milikilah
hidup kita jelas di dalam Tuhan, ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, ya. Kita tidak tahu, ya. Mau besok sore, nanti sore kita nggak tahu, tapi kita percaya kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Mungkin pemain musik bisa membantu saya. Ya. Kita memuji nama Tuhan, Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan, ya.